Hello, how are you today? Mem Ayu harap teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bersemangat, oke? Oke, untuk hari ini Mem Ayu akan menjelaskan tentang materi yang ada pada chapter yang keempat, yaitu tentang procedure text. Apakah itu? Oke, sambil dibuka bukunya, chapter yang keempat. Di situ ada beberapa benda-benda hasil kerajinan tangan. Yang pertama ada birthday card, kartu ulang tahun, monkey mask, topeng monyet, kemudian ada pencil box, kotak pensil, lalu ada kite, layang-layang, kemudian ada paper fan, kipas yang terbuat dari kertas, kemudian ada invitation card, kartu undangan, lalu ada desk tidy, tempat alat tulis itu ya. Kemudian ada paper plane, pesawat yang terbuat dari kertas, kemudian ada envelope, amplop, lalu ada party hat, topi pesta, lalu selanjutnya ada lesson schedule, jadwal pelajaran, dan yang terakhir ada birthday cake, kue ulang tahun. Nah, kemudian ada contoh percakapan sederhana di situ, kita baca ya. Let's make a pencil case. Sorry, I can't. It's easy. How? Prepare cardboard and shape the cardboard as a box. Oh, I see. Let's try to make one. Contoh kedua kita lihat. Let's make a kite. Okay, how? Prepare a piece of bamboo and paper and do like this. Oh, I see. Let's do. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke halaman berikutnya, berikut ini ada sedikit penjelasan dari Mem Wahyu ya. Silahkan kalian catat. Ini adalah tentang procedure text. Apakah itu? Procedure text, it is a text which tells about how to make something in order. Prosedur teks itu adalah teks yang menceritakan bagaimana cara membuat sesuatu sesuai dengan urutannya. Jadi ada bagian-bagiannya ya, generic structure atau bagian-bagian dari teks itu ada goal, materials, dan the steps. Goal maksudnya adalah tujuan. Tujuan dari teks ini apa? Kemudian materials itu alat dan bahannya. Kemudian the steps, langkah-langkahnya. Nah, perlu teman-teman perhatikan dalam membuat prosedur teks, langkah-langkahnya itu kita gunakan kata-kata first, second, third, dan seterusnya. Oke, berikutnya adalah beberapa vocabularies, yaitu verb 1 atau kata kerja pertama ya, yang biasanya digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah dalam prosedur teks. Silahkan dicatat ya. Oke, kalau sudah, Mem Wahyu akan berikan contoh procedure text. Ini sudah ada how to make coffee, itu adalah goalnya. Kemudian materials, ada cup, spoon, pan, coffee, and sugar. The steps, kita tulis ya seperti yang sudah Mem Wahyu jelaskan tadi. First, prepare the cup, coffee, and sugar. Pertama, siapkan cangkir, kopi, dan gula. Second, menunjukkan urutan ya. Second, put the sugar and the coffee in the cup. 2, masukkan gula dan kopi di dalam cangkir. Lalu, third, boil the water. Yang ketiga, rebuslah air. Fourth, pour the hot water into the cup. Yang keempat, tuangkan air panas itu ke dalam cangkir. Next, stir it well. Selanjutnya, aduk hingga merata. Finally, your coffee is ready to be served. Akhirnya,
kopi Anda siap untuk disajikan. Oke, kalau teman-teman perhatikan di situ ada berapa steps, ada berapa langkah. First, second, third, fourth, next, sama finally. Berarti ada 6 ya. There are 6 steps. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, "Ma'am, apakah procedure text itu hanya digunakan untuk membuat makanan atau minuman saja?" Jawabannya adalah tidak. Jadi, procedure text ini bisa juga kalian gunakan untuk menuliskan suatu tips. Misalkan, tips cara belajar bahasa Inggris. Misalkan seperti itu ya. How to study English. Jadi kalian tuliskan cara belajar yang praktis itu seperti apa. Tips sesuai kalian ya. Nah, untuk procedure text ini nanti di SMP akan lebih detail lagi dijelaskan, oke? Untuk hari ini sampai di sini dulu penjelasan Mem Wahyu tentang procedure text. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.